Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana tanah bergerak di Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat terus meluas. Kerusakan rumah dan jalan juga makin parah, bahkan sebuah tebing tinggi sampai longsor. Petani mulai panen dan beras impor mengalir ke pasar. Harga beras di sejumlah daerah di Jawa Barat berangsur turun menjelang bulan Ramadan. Diduga jadi korban tawuran, seorang pelajar SMK ditemukan tewas di pinggir Jalan Pantura, Subang dengan kondisi penuh luka bacokan senjata tajam. Kita ke informasi pertama, pergerakan tanah susulan kembali terjadi di Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat Selasa pagi. Tidak hanya merusak rumah dan jalan, bencana susulan juga menyebabkan tebing longsor sehingga sungai terancam tertutup material longsor. Dampak pergerakan tanah susulan kembali meluas di Kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat. Dari pantauan udara Selasa pagi, kerusakan bangunan sekolah dan rumah serta jalan kian meluas. Bahkan pergerakan susulan pada Selasa pagi membuat tebing setinggi 30 meter di atas Sungai Cidadap longsor. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun sungai terancam tertutup material longsor. Warga luar Desa Cibeduk harus memutar arah ke jalan lain karena akses jalan ke Desa Cibeduk praktis tidak bisa dilintasi karena amblas. Tim peneliti Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi juga turun menyelidiki penyebab pergerakan tanah susulan. Hasilnya pergerakan dipicu adanya erosi sungai pada bagian bawah lapisan tanah sehingga tidak mampu menahan air saat curah hujan tinggi. Di banyak hal, kemudian bagian bawah juga ada erosi sungai yang relatif deras kan, artinya tahanan lereng juga secara tidak langsung dia akan tererosi terus. Kemudian ada juga memang areanya yang di atas pembukaan lahan, kemudian aliran air juga mengarah ke sayap kanan semua kan, sayap kanan longsoran, rombongannya ini semua. Jadi kan tidak hanya satu faktor atau dua faktor, kemudian ditambah lagi ada masalah dari batuannya sendiri. Hingga saat ini sebanyak 192 jiwa masih mengungsi akibat pergerakan tanah yang sudah berlangsung selama sepekan. Hingga saat ini sebanyak 192 jiwa masih mengungsi akibat pergerakan tanah dan masih menunggu rencana relokasi yang dilakukan pemerintah setempat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, kita beralih ke informasi lain. Harga komoditas cabai di Pasar Baru Karawang naik. Meski harganya mahal, tetapi menurut pedagang, harga cabai relatif stabil dibanding sebelumnya. Sudah 3 hari harga cabai di Pasar Baru Karawang melejit. Cabai merah besar, cabai rawit merah, dan cabai keriting rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogram. Harga cabai tersebut kini dibanderol Rp100.000 per kilogram. Meski harganya mahal, harga cabai kali ini relatif stabil dibanding sebelumnya yang menyentuh harga Rp120.000 per kilogram. Untuk stok sendiri ya bulan puasa untuk persiapan sih belum ada. Masih aman nggak kini? Masih aman ya. Mudah-mudahan ya aman, lebih stabil lagi mudah-mudahan gitulah. Kalau pembeli gimana Pak Haji? Ya pembeli ya sekarang ya istilahnya nggak begitu ngeluh lah ya, karena harga udah stabil, udah agak turun, nggak seperti bulan kemarin kan sampai juga sampai 12 kan. Selain cabai, harga bawang juga naik. Bawang yang sebelumnya dijual seharga Rp32.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Harga beras di sejumlah daerah di Jawa Barat berangsur turun karena petani padi mulai panen dan beras impor mulai membanjiri pasar. Di kota Tasikmalaya dan Purwakarta, harga beras premium dan medium turun sekitar Rp1.500 per kilogram. Sepekan menjelang Ramadan, harga beras berangsur turun hingga Rp1.500 per kilogram, baik beras premium maupun medium.
Harga beras medium kini mencapai Rp14.500 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras premium turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Para pedagang di Kota Tasikmalaya mengaku penurunan harga beras berlangsung bertahap karena pasokan dari petani juga berangsur masuk seiring panen sudah dimulai. Ada penurunan bertahap gitu tanaman. Waktu kemarin kan harga terendah itu 16 ya Pak Haji? Iya, 16. Ini sekarang ada harga yang lebih rendah lagi atau gimana Pak Haji? Yang kisaran ke 15. Nah, itu dari mana Pak Haji? Dari luar daerah, dari Semarang. Sekarang sudah turun Demak. Oh gitu. Iya. Pak Haji, ini turun harga ini karena operasi pasar atau memang pasokan sudah mulai berdatang Pak Haji? Ya, kemungkinan pasokan udah pada panen sekarang. Ya. Namun harga telur di Kota Tasikmalaya masih tergolong tinggi, Rp31.000 per kilogram. Harganya gimana nih Pak telur saat ini Pak? Mahal sekali nih Pak. Mahal ya? Ya, Berapa sekarang? sekarang 31. 31. Pak, tadi Bapak kelihatan lagi milih-milih telur yang seperti apa Pak? Nah, yang kecil gitulah, Yang kecil. supaya bisa dijual agak ini terlalu menyolok gitulah. Harga beras turun juga terpantau di pasar tradisional di Purwakarta. Harga turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram, baik beras medium maupun premium. Beras medium asal Jawa Tengah yang kini mulai masuk pasar, harganya mencapai Rp13.000 per kilogram. Premium juga turun Kisaran turunnya berapa Pak, dari berapa ke berapa? 1.000 sampai 1.500. Untuk premium turun 1.500 dari 17, sekarang udah 15.500. Udah 15.500. Untuk mediumnya? Untuk mediumnya dari 15, sekarang 14. Per kilo itu Pak? Bahkan untuk jenis beras Demak yang open sudah 13.500. Kondisi ini tentu menjadi kabar gembira bagi warga, apalagi Ramadan tinggal sepekan lagi. Udah turun. Membantu nggak bagi ibu sebagai ibu rumah Ya, tangga? membantu banget. Turunnya berapa sih Bu? 1.000. Turun Rp1.000. Selain karena petani mulai panen, harga beras turun juga terjadi karena beras impor mulai masuk ke pasar. Eko Stebudi dan Jenal Arifin melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Purwakarta. Ya, meski harga beras mulai turun, operasi pasar beras murah di Kota Tasikmalaya masih diburu warga. Harga beras yang lebih murah dibandingkan di pasaran menjadi alasan warga. Operasi pasar beras murah masih diburu warga Kota Tasikmalaya. Mereka memadati lokasi penjualan beras murah yang digelar pemerintah Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Bulog. Beras SPHP isi 5 kg dijual seharga Rp55.000 per kilogram. Harga lebih murah dibandingkan dengan di pasaran menjadi alasan warga tetap memburu pasar beras murah. Ini berapa kilo nih Pak? Ini satu kantong isinya berapa? 5 kilo ya Pak ya? Kilo ya. Harganya gimana Pak? Harganya 55. 55 ya? Dengan di pasar lebih murah mana nih Pak? Ya lebih murah di sini. Selain beras, pasar murah juga menjual murah minyak goreng dan telur. Telur dijual seharga Rp28.000 per kilogram. Pasar murah diharapkan bisa menstabilkan berbagai kebutuhan sembako jelang Ramadan. Jadi sekarang di Cideng, besok di Sumedang, bertahap Pak ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menekan harga beras lebih stabil. Operasi pasar tetap digelar di tiap kecamatan meski harga beras di pasaran berangsur mulai turun. Eko Stebudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sementara itu menjelang bulan Ramadan, harga cabai, telur, dan sayuran di Kota Cimahi cukup tinggi. Kenaikan signifikan terjadi pada tomat yang saat ini dibanderol seharga Rp16.000 per kilogram. Di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, harga cabai mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai Tanjung yang kini dijual seharga Rp120.000 per kilogram. Bila dibandingkan pekan kemarin, cabai Tanjung masih dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Cabai keriting juga naik Rp10.000 per kilogram, sehingga saat ini harganya Rp80.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada tomat, yang kini tembus Rp16.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya.
120 Pak. Itu cabai apa Pak? Cabai merah Tanjung. Terus kalau yang lain? Cabai keriting yang agak naik teh 80. Asalnya Terus berapa itu? Cabai keriting merah teh asalnya dari 60-an. Kalau Tanjung? Sayur-sayuran paling tomat ya yang lagi agak mahal. Berapa sekarang? Tomat sekarang tuh 16.000. Mbak ini. Selain cabai dan sayuran, harga telur ayam di pasaran juga naik. Telur ayam saat ini masih dijual seharga Rp32.000 per kilogram. Pedagang kini kesulitan karena sepi pembeli. Kalau pasokan lancar, banyak pasokan. Cuman kendalanya dari harganya mahal. Kang, untuk daya beli sendiri gimana Kang? Daya beli ya murah. Turun ya. Kang, ini kan Diperkirakan harga bahan pokok akan terus melambung mendekati bulan puasa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.